Oke Sobat Manjaters, ketemu lagi kan sama gue, udah lama gak ketemu. Nah, gue sekarang lagi di acaranya Climbing Festival Tribute Legend Climbers. Nah, acaranya di Tebing Kelapa Nunggal. Gue juga baru nyampe, acaranya belum opening, nanti abis opening gue bakalan ketemu sama orang-orang penting di sini lah. Kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kita grecokin pokoknya. Ya, jadi pantengin terus. Pokoknya lu harus lihat lagi, ada gue di sini, oke? Tribute Legend Climbers. Apresiasi bagi para pionir pemanjat tebing Indonesia. Rockmaster Indonesia yang selama ini mewadahi para legenda panjat tebing Indonesia baru saja menggelar acara Tribute Legend Climber. Acara dilaksanakan di tebing Kikoja yang berada di kawasan Kelapa Nunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara Tribute Legend Climbers ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas dedikasi para pemanjat tebing lawas dalam membangun panjat tebing di Indonesia, sehingga memberikan manfaat untuk generasi selanjutnya. Almarhum Deden Sutrisna dan Sandy Febianto adalah dua di antara pemanjat tebing lawas yang mendapatkan sertifikat dalam acara Tribute Award. Deden Sutrisna, pemanjat tebing nasional asal kota Depok, Jawa Barat, banyak dikenal kalangan pencinta alam dan telah menjajaki tebing-tebing di Indonesia. Deden adalah pemanjat tebing yang awal mulanya membuat jalur di tebing Kelapa Nunggal Kembang Kuning, sebelum akhirnya meninggal dunia pada bulan November tahun 2021 karena sakit. Sementara, Sandy Febrianto adalah pemanjat tebing senior yang meninggal karena terjatuh di tebing Pawon Citatah pada tahun ke-1989. Sandy bersama Jati Pranoto adalah pemanjat tebing yang melakukan panjat kebut pertama yang dilakukan di Tower I Tebing Parang, Indonesia, yang dilakukan tanpa menggunakan alat pengaman dalam waktu 4 jam. Selain acara Tribute Award, juga digelar serangkaian acara seru lain, mulai dari coaching clinic, safety climbing sharing session with legend, hingga acara manjat bareng yang diikuti oleh para pemanjat tebing lawas dan para pemanjat tebing muda. Acara juga diikuti oleh para penggiat panjat tebing Indonesia baik dari kalangan mahasiswa pecinta alam maupun komunitas. Om, gangguin Om. Ngapain Om? Ngumpul-ngumpul di sini. Ngerumpi. Kan biasanya kalau seusia ini nih, Sabtu, Minggu, biasanya mah kerja bakti. Ini ngapain nih mari? Sebenarnya ini acara apa Om? Ini undangannya suruh ngobrol di sini. Suruh ngobrol di mari? Iya, Oh, jadi ketemu gitu. preman-preman tebing nih. lihat Yang dulu. lama-lama nih Om ya? Iya, legend-legendnya nih kayak gini. Ada lagi di sana juga legendnya, tuh Gamra. Boy ini sebetulnya Biasa. Euforia tahun 80-an. Justru tahun 80-an yang masih punya aware ya sama teman-teman semua. Yang masih bisa kompak ya kan. Yang 2000-an ke sini kita agak prihatin sih. Iya. Kenapa berkompetisi tapi brotherhood-nya Kurang. ya. Nah, itu barangkali dengan kita ke sini itu akan menginikan lagi Semangat yang muda-muda Om ya? ya, menumbuhkan kembali. Tapi sebenarnya ini masih layak Om ya? Harusnya sih layak ya. Layak dipakai apa layak dijual nih? Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Jadi sebenarnya ini nostalgia Om ya? Ya. 80-an atau 70-an Om? 85. 85? Pertama kali dibikin 85? 85. Harusnya dandanannya kayak saya. Jadi sebetulnya pionirnya Jabodetabek Hah? di sini. Di sini? Jabodetabek ya. Jawa Barat Skyger. Ya kan Citatah. Betul. Tebing ini kan yang dekat sama Jakarta, Bogor. Paling mudah diakses ya Om ya? Sebenarnya Dulu daerah-daerah belum ya. dari Jakarta paling dekat sebenarnya ini. Ini sama Oh, Ciampea. dari 85 ini. 85. Almarhum Deden Sutrisna yang Iya betul, Keren. makanya kemarin kan sempat dibikin juga acaranya tribut Tukang Deden. Nah ini Jadi dulu teman-teman 80-an ketika ada yang meninggal dibikinin jalur. Almarhum dulu bikin jalur di sini. Jalurnya ketika ada sport wall climbing banyak, ini nggak pernah tersentuh, terlupakan. terlupakan. Nah makanya
kita nggak buatin tapi jalur ini kita bersihin, kita rawat Rapiin lagi ya. Kita munculin kalau ternyata ini ada loh gitu. Betul. Om dari daerah mana ini Om? Jauh-jauh nggak? Ini dari Depok. Dari Depok. Om dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Om dari mana Om? Jakarta. Ini paling jauh nih Kerawang nih. Nah, ini Om. Sulawesi. Nah, Makassar dulu. Makassar. Iya makanya tuh. Campuran Om. Makassar dulu, ke sini baru ke Karawang. Dikeroyok kan Om? Nih. Sama-sama punya history di sini. Iya bener. Yang saya sering lihat nih, yang famous kalau bahasa anak sekarang, Om Kamran nih. Iya Om. Gimana Om? Cara ngerawat eksistensi Om? Kalau saya mundur jauh ke belakang dulu nih, bahwa kita semua yang ada di sini nih, terutama Jarot, Om Aan, ada Om Endai, kita sini semua sebagai saksi hidup yang masih hidup nih, bahwa tahun berapa ini digarap jalur-jalur ini. Kita semua yang ada dan sekaligus pelaku. Gitu Om ya. Iya, bahwa yang dikatakan tadi saudara Jarot tahun 85, kemungkinan itu awal tahun 85. Karena saya tahu betul dan masih ingat banget tuh, kita masih bujang tuh ya, masih bujang. Saya menikah tahun 86, berarti sebelumnya dong. Sebelumnya betul. Ya, betul. Betul Om. Tahun 86. Jadi saya ingat banget tahun 84 mungkin kita udah mulai di sini, mulai menggarap jalur-jalur ini. Di sini sama yang belakang. Dan saya berani bersaksi karena saya masih hidup. Teman-teman masih ada sebagian besar masih hidup di jalur ini. Walaupun banyak anak-anak yang baru sekarang yang sudah tidak tahu siapa sih sebenarnya yang menggarap jalur-jalur ini. Betul, banyak yang nggak tahu. Iya, Om. di sini ada saudara Haris yang kita masih lihat, dia masih kecil digendong sama emaknya. Iya. Masih kecil digendong sama emaknya. Tuh. Iya. Sekarang juga masih kecil Om, yang Iya, gede iya, cuma perutnya Om. Perutnya doang Iya, gede. perutnya. Iya. Nah, terus kenapa saya bangga jadi pemanjat, karena dari tahun 80 sekian saya kenal manjat sampai saat ini saya masih tetap jadi pemanjat. Nah itu Om, Iya. gimana Jadi- ngerawatnya tuh Om? Jadi mau ada FPTI nggak ada FPTI saya tetap jadi pemanjat. jadi pemanjat? Ya, ini satu pegangan kita yang tua-tua ini, bahwa kita nggak usah mikirin. Tapi kalau FPTI maju dengan pesat bisa juara dia, kita yang mungkin paling pertama ikut bangga itu loh. Betul Om. Tetapi betul. lebih bangga lagi bahwa sampai saat ini saya jadi pemanjat. Betul Om. Saya lihat FPTI pertama dibentuk, kita semua ikut nimbrung di situ sampai terbentuknya FPTI. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih ada berdiri dengan gagah di sini. Betul Om. Ya mudah-mudah belum tuh. Om Agus nih. Oh, Om Agus ini Om Agus. Om Agus. Ini sama Ini semua. Nah, Ini semua gimana, orang-orang Om? grade yang sama almarhum Dede. kalau saya mau mengatakan bahwa memang jalur-jalur yang ada di tebing Kelapa Nunggal ini 90% digarap oleh teman-teman dari grade. Dan kebetulan saya dari pendatang dari Sulawesi menjadi anggota kehormatan grade tahun 84. Wah, luar Iya. biasa. Ini orang-orang yang bisa diminta keterangan bagaimana bisa adanya jalur-jalur di tebing ini nih. Iya. Karena beliau ikut menggarap jalur ini. Nah, ini kan dari Kelapa Nunggal ini ada banyak jalur sebenarnya Om ya. Ada di Arpam, terus belakang ada Saripin. Iya. Kenapa yang ini jarang orang panjat Om? Apa karena susah? Apa karena kemampuan pemanjatnya yang kurang? Boleh saya jawab ya? Boleh Om. Kalau ini mungkin pemanjat zaman sekarang bukannya nggak jago, dia jago, tapi mungkin dijago. Sekarang kan orang lebih banyak berlatih di kota ya. Iya. Sedangkan kita zaman dulu bisa manjat ini walaupun sepatunya masih buatan-buatan lokal. Betul, tuh, betul, masih buatannya Kang Dedi. Iya. Ya, Nyeker. Iya, masih Nyeker, nyeker. ya. Iya, kita bisa panjat. Kenapa? Kita memang di sini Sabtu dan Minggu udah harus ada di sini. Tiada hari hari Sabtu dan Minggu tanpa di sini. Jadi mungkin itu aja. Bukannya dia nggak jago, dia jago. Tapi kebiasaan memegang poin itu antara poin hole yang bikinan itu dengan tebing alam kan Beda, beda. betul. Kedua beda mungkin di nyali juga. Katakanlah juara-juara nasional panjat tebing di wall climbing ya. Begitu kita ajak manjat di tontonan, belum tentu dia berani-berani. Oh Seperti iya, kita betul. yang Adrenalinnya beda Om ya. ya itu dia. Jadi itu mungkin salah satunya tuh. Jadi bukannya dia nggak jago, dia lebih jago dari kita. Iya. Tetapi kita juga mempunyai kelebihan karena kita punya keberanian. Iya, betul Om. Kita punya keberanian dan kebiasaan memegang tebing batu. Itu Oke, mungkin Om, terima Agus kasih, ada Om. mau ditambahin Om Agus. Om mau nambahin Om Agus? Hah? Mau nambah nggak Om? Hah? Mau nambah nggak? Awalnya Ya. almarhum Dede. Iya. Karena dia yang dampingin. Nah, gimana caranya? Rasanya bisa mendampingi almarhum. Jadi orang yang terlibat Om. Bikin jalur. Ya awalnya kan sebenarnya ini alternatif karena pertama kali itu teman-teman tuh manjatnya di Citata, ya kan? Karena pikir terlalu jauh, ya kan? Terlalu jauh buat kita yang ada di Jabodetabek. Akhirnya kita inisiatif. Saya hanya menemani, almarhum Deden Sutrisna
untuk cari alternatif di sekitaran Jabodetabek. Akhirnya ketemulah kita tebing Kelapa Nunggal ini. Nah, mulailah tahun 84 awal ya. Di tahun 84 udah mulai buat jalur, tapi masih di tebing belakang. Oh, tebing Saripin. Saripin. Nah, mulai serius nih di tahun 85 mulai ke depan sini karena dianggap ini lebih bagus dan tingkat terbuka dan tingkat kesulitannya dari jalan. menantang juga. Jadi pindahlah kemari untuk bikin jalur. Saya kira itu aja. Iya, oke. Saya Arpam tuh baru-baru dia. Oh, Arpa malah baru-baru ya? 2000 berapa? 3 tahun ke belakang. 2016 ya? Iya, Berarti milenial lah, Om ya, milenial ya. Baru ditahu. Di situ kan ketutup dulu. Oh, gitu. Hah? Ada yang komplain. Nggak apa-apa. Untungnya yang diajak ngobrol yang udah sepuh-sepuh nih. Jadi yang komplain, Om marahin aja yang komplain, Om. Terus ini Om, nih Om Andreas ini kan juga salah satu pemanjat nasional kita yang pertama juara nasional dan sering juara nasional. Dan juga pemanjat yang pertama dikirim ke luar negeri mewakili Indonesia untuk lead di Australia, beliau dengan almarhum. Berarti tuh. sebenarnya Tahun 92. dari zaman dulu kita udah berkompetisi di luar ya, Mas? Oh yoi, dan kita udah sering juara juga di luar. Sebenarnya udah sering juara ya. Iya. Cuman iya, memang cuma tidak publikasinya. betul. Ini Om Andreas lah salah satunya. Terus kedua ini ada Om Robi. Om Robi sini, Robi. Om Andreas 4 besar, Om Iya. Deden yang di Australia, Om Deden 5 besar. Di Australia. 4. Om Andreas, Om almarhum Deden, Benny sama Ismail. Guntono. Oh, Tahun 92. Ya, kita berangkat di tahun berapa ya? Tahun 90 awal ya atau 80-an akhir itu kan baru mulai kompetisi ini. Nah, kita pertemanan semua dari sini. Berangkat dari alam sama-sama. Nah, dengan ada kompetisi ya kita coba ikutin kompetisi-kompetisi yang ada. Akhirnya ya mulai intens ya, rutinitas dilakukan di Indonesia. Nah, pada saat tahun 92 ya. Nah, itu mulai ada kompetisi di luar. Nah, kita mulai mencoba. Nah, dilakukanlah seleknas di situ, di mana ya salah satunya saya juga ikut mewakili, berikut Kang Deden Sutisna, Benny dengan Kuntono ya, dengan manajer pas waktu itu adalah Mas Hari Sulistiarto. Nah, event itu sebetulnya Asia Oceania Cup itu adalah yang pertama di Indonesia mewakili ya, mewakili atletnya keluar. Dan terus terang kita juga bingung. kenapa? Kekuatan di luar kita nggak tahu sama sekali. Bahkan kita nggak diperhitungkan sama sekali karena ya nowhere ya Indonesia itu betul, siapa betul, gitu ya. Nah, pada saat kita pertama ke sana, ya cobalah kita mulai. Nah, kita mulai ya di luar dugaan kita juga ya. Ternyata kita nggak jelek-jelek banget gitu kan. Mulai dari pada saat kita latihan aja, sebelumnya kan kita adakan warming up ya, di mana ya masing-masing atlet dari luar juga sama-sama kita lakukan. Betul. Mereka pada saat melihat kita latihan aja kaget. Loh, lumayan nih orang Indonesia kok hebat-hebat juga. Kelihatan grade-nya nggak abal-abal atau nggak ini ya. Ternyata benar pada saat kita lakukan kompetisi ya, walaupun di luar ekspektasi kita juga ya, kita waktu itu saya berhasil dapat ranking 4 ya, dan kebetulan Kang Deden ranking 5, jadi kita berurutan. Nah, dari situlah baru terbuka mata luar ya, bahwa oh Indonesia ini ada pemanjat nih, atau ada aktivitas manjat dan bisa bersaing, bisa diperhitungkan di dunia luar. Yaitu ada awal dari pertama itu mewakili FPTI juga sih kita. Jadi FPTI baru berdiri dan kita yang pertama ditugaskan untuk malah awal-awal FPTI ada tuh. Awalnya pertandingan di luar ya dilakukan, itu ya kita lakukan ya. Luar biasa Om ya. Om, selamat datang Om. Nah, ini salah satu legend kita juga ini. Banyak legend-legend di sini sebenarnya. Enak ya ngobrolnya ya. Ya iya, jadi yang gangguin saya juga nggak berani macam-macam. Mau gangguin, ya ngobrolnya sama yang legend-legend nih. Luar negeri. Luar negeri. Om di mana Om? Hah? Om di mana? Dalam negeri. Dalam negeri aja. Enakan yang lokal. Enakan yang lokal Om. Dia nggak Boleh tahu. nambahin, Om. Oh, boleh Om. Jadi silakan, Om. saya lanjutin tadi bahwa Iya. kita cari alternatif arena panjat atau tempat panjat di di Jabodetabek ini berkat saran Om Udin juga nih, legend. Jadi kita gitu. Om Udin yang sarankan bahwa
kita mesti punya alternatif karena kita terlalu jauh untuk ke Citata. Jadi betul. berkat saran Om Udin, ya kan, saya dengan almarhum carilah tempat ini dan kita ketemu tempat ini untuk mulai kembangkan panjat tebing di Jabodetabek. Berarti nggak muncul tiba-tiba, oh di situ ada tebing tuh Nah, bikin. ya, Ya, emang jadi nyari ada. dulu, Om ya. Tempat. Iya. Jadi dulu ini tempat bolos sekolah. Itu betul sekolah deh, Om. Masih pakai putih abu-abu, udah nongkrong di sini aja manjat. Bener. Lebih produktif ya, Om ya? Iya. Lebih produktif. Kalau anak-anak sekarang bolos Jujur sekolah. banget Gus. Tapi nggak apa-apa, ada nakal-nakalnya dikit Om ya, bener Om ya. Waktu itu. Tapi kan produktif Om. Iya bener juga Om. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak Om. Tapi nanti kayak saya cari waktunya, saya culik satu-satu lah. Biar nggak bisa, bener nggak kayak gitu, nggak bisa nyontek, iya nggak? Jadi masing-masing nih punya iniannya. Punya versi masing-masing. Iya, Om terima kasih banyak ya. Siap.